gitu teman-teman. Karena memang kalau kita lihat, memang kemarin Senin itu kan hari pertama perdagangannya saham GoTo, Ya, Gojek Tokopedia, di betul. mana itu menyumbang market cap yang cukup besar di kita dan value transaksi dari pertama juga lumayan. Gitu kan. Dan itu memang sempat Iya, menaikkan indeks kita, tapi kalau kita lihat iya, memang indeks kita itu mulai rawan aksi profit taking karena bisa kita lihat indeks kita sekarang udah berada di 7.200-an. Bahkan kemarin sempat ke 7.300 tadi Bu Diana mention. iya, Tapi betul. uniknya tadi Bu Diana sempat nyebutin juga bahwa asing net buy di beberapa saham tadi. Telkom, BCA, dan kawan-kawannya. Artinya Nah, saham-saham blue chip sudah mulai bergerak. Nah, ini ingetin saya Bu Diana, kita waktu itu pernah live di pertengahan 2021 kalau saya nggak salah. Itu sempat ada yang tanya, Mas, kenapa kok saham blue chip itu tidak gerak? Iya kan? Saya masih ingat ada pertanyaan itu. Nah, ternyata terjawab sudah. Kenapa? Karena belum ada big money. Nah, belum ada uang besar yang masuk ke saham-saham tersebut. Kenapa kalau uang besar, Mas? Karena kita tahu market cap dari saham tersebut itu tinggi. Saham tersebut bobotnya itu tinggi di HSG. Maka ketika saham-saham tersebut itu banyak dibeli, maka otomatis biasanya indeks atau ISG juga akan terdongkrak naik. Karena bobotnya besar di saham-saham itu. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas, iya, saham apa yang bisa menggerakkan indeks atau IHSG gitu ya? Ya maka jawabannya adalah saham-saham yang berkapitalisasi besar. Ya seenggaknya masuk ke LQ45 lah kalau teman-teman tanya. Gambarannya seperti itu. Itu tadi proyeksi IHSG kita ya Bu Diana ya untuk beberapa hari ke iya. depan dari tim riset Mapping Sekuritas. Nah, Bu Diana, kita masuk ke tema kita hari ini gitu. Dampak kenaikan PPN 11% ya, saya judulnya salah tadi, 11% terhadap emiten. Nah, Bu Diana, kan kita tahu nih, PPN itu kan pajak pertambahan nilai ya, di mana nanti setiap transaksi kita itu akan dikenakan biaya tambahan berupa pajak. Betul. Nah, Bu Diana, apakah pajak ini juga akan membebani industri, terutama emiten yang ada di bursa, Bu Diana? Bagaimana, Bu Diana? Oke, baik. Sebelum nanti saya jawab pertanyaannya Mas Ian ya, saya ingin sedikit memberikan highlight dulu sejarah bahwa memang untuk PPN ini, gitu ya, munculnya tarif penyesuaian untuk PPN ini kan memang ini ya sudah disepakati karena memang di berbagai dunia pun juga memang juga sudah mengalami kenaikan ya Mas Ian ya. Ini juga mengacu pada tren penerapan PPN di Goods and Service Tax atau GST ya. Diketahui ya memang kalau kita lihat tarif PPN 11% yang diterapkan Indonesia ini bisa dibilang masih rendah gitu. Dan bisa dibilang masih di bawah rata-rata untuk global nih, Mas Ian ya. Nah, berdasarkan data di DDTC Fiscal Research dari 127 negara, rata-rata tarif PPN per 2020 itu ada di 15,4% nih, Mas Hmm. Ian. Gitu. Sementara di 31 negara di Asia, rata-rata tarif PPN-nya ini di 12%. Jadi ada di dalam rentang 7 sampai 12 gitu. Dan juga kan memang di kita itu sudah lama memang belum naik ya, Mas Ya, Ian ya, betul. gitu. Jadi dengan adanya kenaikan ini, nah analis kita itu melihat bahwa ini hanya akan menambahkan 20 poin aja, Mas. Nanti kalau untuk arahannya ke inflasi begitu. Jadi menurut analis kita ya miliknya utama dan juga ada ekonomis kita itu melihat bahwa sampai dengan akhir tahun kenaikan tarif PPN ini itu hanya menaikkan tadi 20 poin jadi bisa dilihat untuk inflasinya tuh hanya di angka 3,7% aja nanti Mas Ian itu masih ada di bawah konsensus yang 4% gitu jadi dari tim analis kita menilai bahwa untuk kenaikan PPN ini dirasa dampaknya itu tidak terlalu signifikan ya gitu. Jadi masih mild aja gitu, tidak terlalu berdampak ya untuk ke emiten secara keseluruhan gitu. Jadi mungkin akan ada kenaikan harga sih ya Mas Ian ya gitu. Tapi analis kita melihat bahwa memang kenaikan harga nanti yang
ya gitu. Diharapkan karena memang juga uh, daya beli kita ini juga udah mulai meningkat seiring dengan adanya perbaikan ekonomi ya Mas Ian ya gitu. Kita lihat juga dari beberapa hasil data juga kan mengalami peningkatan juga gitu. Jadi diharapkan memang masyarakat masih bisa absorb ini gitu dengan adanya kenaikan PPN ini gitu. Kayak misalkan kemarin Pak Adi sempat cerita juga gitu. Ya kan kita udah dalam tempo 2 minggu, 2 tahun lebih nih ya Mas Ian ya gitu. 2 tahun lebih kan kita ada di dalam PPKM nih Mas Ian ya gitu, dalam PPKM. Lalu tiba-tiba pemerintah saat ini kita udah ada kelonggaran nih Mas Ian ya, untuk kita boleh bersosialisasi, mobilisasi, termasuk bukber juga boleh loh ya Mas Ian ya, gitu. Pasti bukbernya banyak nih Mas Ian. Gitu. Nah itu mungkin teman-teman juga akhirnya, wah kita kalau makan di restoran juga ya udah sekarang PPN-nya nggak 10% lagi, 11% ya. Ya udahlah, masih orang masih ya udahlah nggak apa-apa gitu. Karena udah lama juga mungkin juga masyarakat juga udah nggak keluar-keluar juga. Gitu sih Mas Ian. Gitu. Ya, betul banget Bu Diana. Karena kalau di berita itu kan kenaikan PPN 11%. Sebenarnya itu naiknya cuma 1% ya Bu Diana ya. Kan dari sebelumnya itu PPN itu 10% Betul. kan. Teman-teman pun juga pasti nyadar itu. Ini naiknya hanya 1%. Dan tadi Bu Diana sempat bahas ya highlightnya bahwa itu tidak akan terlalu berdampak ke kenaikan inflasi kita. Benar yang disebut Bu Diana tadi rekan-rekan, karena kita lihat juga ekonomi kita tumbuh, inflasi kita tumbuh, gitu kan, masih berada di tahapan wajar karena masih di bawah konsensus. Enggak, maksudnya tidak terlalu tinggi, lebih konsensus kalau kita lihat bandingnya dengan negara-negara lain. Bahkan Sri Lanka yang kemarin menyatakan negaranya bangkrut aja inflasinya sudah 18,7% kalau saya nggak salah ingat. Itu kan artinya udah tinggi banget inflasinya kan. Bahkan mata uangnya udah minus 30% dari awal tahun. Sedangkan kita ekonominya tumbuh. Terlihat dari konsumsi dan Betul. sebagainya. Apalagi tadi Bu Dina mention nih, kali ini kita udah longgar gitu ya, boleh bukber. Bahkan liburan kita tahun ini lama ini, 11 hari. Iya. Dari Jumat ketemu 1 minggu sampai besok Senin gitu kan. Nah, Ya. artinya apa? Artinya di sini akan ada mobilisasi. Tidak hanya mobilisasi orang, tidak hanya mobilisasi massa, tapi juga mobilisasi uang. Di mana rekan-rekan kita yang dari kota-kota besar, mungkin seperti Budiana gitu ya, akan mudik ke tempat asal gitu kan. Pasti akan membawa yang namanya uang untuk dibelanjakan di daerah asal, akan membawa yang namanya barang. Nah, itu akan meningkatkan perputaran roda ekonomi kita. Nah, diharapkannya itu juga bisa meningkatkan atau meratakan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah. Apalagi setelah 2 tahun ini, ekonomi kita cukup terbebani dengan adanya pandemi ini, gitu kan. Nah, harapannya di situ tadi. Nah, ini Bu Diana nanti mau mudik ke Semarang tidak, Bu Diana? Solo mungkin nggak tahu nanti, masih belum Oh, didiskusikan ini. masih belum Iya. didiskusikan ya. Iya, karena Betul. agak lama juga ya Bu ya untuk liburannya untuk Ya, kali ini. Baik, betul. Bu Diana. Kita move lagi Bu Diana. Kita move Ya, lagi bahas mengenai tadi ya. Tadi kan kita bahas highlightnya Bu Diana. Nah, dari highlight ini apa yang bisa kita tambahin Bu Diana? Pembahasannya terkait dengan emiten-emitennya. betul. Ya, dari ya tadi ya masih nyambung tentang kenaikan PPN ini. Kalau dilihat ya memang itu tadi, itu mungkin yang terdampak itu mungkin ada emiten-emiten yang di berhubungan dengan consumer gitu ya menurut analis kita ya, dan juga telekomunikasi gitu. Cuman kalau balik lagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan investor, kembali lagi yang perlu kita cermati ketika kita berinvestasi saham itu adalah di bisnisnya gitu ya. Selama tadi bisnisnya growing, bertumbuh, saya rasa ya mungkin adanya kenaikan harga itu tadi ya akibat dari PPN itu tadi, yaitu tergolong yang wajar gitu ya. Gitu. Jadi ya betul, memang kembali kalau menurut analis kita ya tetap milih saham-saham yang memang blue chip gitu ya, gitu fundamentalnya bagus. Atau juga mungkin karena ini juga menjelang Lebaran juga nih ya, Mas Ian ya, sebetulnya nyambung juga. Kemarin juga Pak Adi juga menyarankan juga, oke ini kalau kalau sementara ini biasanya terkait mengenai rekomendasi saham menjelang Lebaran itu kan kita lebih condong ke consumer biasanya ya, gitu.
Tapi menurut Pak Adi, beliau menyarankan bahwa untuk di tahun ini itu harus lebih selektif lagi. Beliau menyarankan untuk lebih melihat ke sektor yang ayam-ayaman gitu ya. Itu juga itu masih ada peluang nih gitu Mas Ian gitu ya. Ada peluang untuk dari peternaknya bersama kita dan juga di sektor transportasi seperti jasa marga ya seperti itu gitu. Jadi itu menurut analis kita bisa dilihat, dipertimbangkan gitu. Mas Ian. Oke, baik Bu Diana. Jadi memang untuk kali ini lebih selektif ya Bu Diana ya, karena kondisi Lebaran kali ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya gitu kan. Maka kita harus lebih selektif terhadap saham yang bisa kita pilih di sini. Apalagi dengan adanya kenaikan PPN ini, walaupun dampaknya itu minor, kita sebut minor karena nggak terlalu berdampak gitu kan. Tapi tetap harus kita sikapi. Ya. Dalam artian bisa jadi nanti akan mempengaruhi walaupun sedikit daya beli masyarakat. Nah, ini menariknya kalau kita belajar pasar modal di sini rekan-rekan. Baik, silakan teman-teman kalau punya pertanyaan boleh drop di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng Bu Diana pada sore hari ini. Baik, Bu Diana, kalau kita ngomong market menjelang Lebaran, gitu kan Bu Diana ya, itu kan biasanya investor itu bilang tadi seperti Bu Diana bilang ya, consumer good, retail, ayam-ayaman ya, poultry, terus transportasi begitu kan Bu Diana ya. Nah, ngomongin soal transportasi Bu Diana, transportasi ini termasuk sektor yang agak menarik. Karena kita ketahui seperti transportasi darat, seperti transportasi penerbangan kita selama periode ini cukup terbebani. Sentimennya itu sangat kurang. Gitu kan. Ditambah lagi seperti jasa penerbangan kita itu kan banyak yang emitennya memang secara laporan keuangan akhirnya tidak kuat menahan pandemi. Nah, dengan adanya Lebaran ini, apakah bisa menjadi sentimen? Atau balik lagi ke tadi, kita harus selektif tadi. Betul. Menurut analis kita juga seperti itu Mas Ian gitu ya. Jadi lebih melihat bahwa memang kita harus memilih perusahaan itu dari fundamentalnya tadi Mas Ian gitu. Kalau mulai dari earningnya ya, mulai dari pertumbuhan profitnya dan juga mulai dari ya kalau dari Pak Adi pasti dia menambahkan PER dan PBV-nya itu yang masih murah. Gitu. Masih banyak juga yang memang dari perusahaan-perusahaan yang dilihat yang bagus yang kita cukup tahu itu juga yang murah juga gitu. Dan juga untuk yang tadi ya lebih ke jalan tol gitu Pak Adi lebih melihatnya itu beliau melihat bahwa ini merupakan suatu peluang juga karena banyak yang mudik juga gitu Mas Ian. Iya. Gitu. Jadi tetap kembali lagi ke fundamentalnya tadi. Baik, Bu Diana. Menarik sekali Bu Diana. Benar banget. Jalan tol. Karena kalau secara kita logikakan ya teman-teman. 2 tahun ini kalau mudik, itu tahun pertama kita nggak bisa mudik sama sekali gitu kan. Tahun kedua ya mudik tapi colong-colongan gitu kan. Tahun ketiga ini benar-benar ya udah lost gitu loh. Kalau mudik karena ya udah besar gitu. Maka penggunaan jalan tol ini intensitasnya akan sangat tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau saya baca berita itu akan diberlakukan one way, artinya satu jalur. Yang dari arah Jakarta ke arah Surabaya semua gitu loh. Jadi nggak ada arah sebaliknya. Kalau arah sebaliknya ya berarti lewat Pantura gitu. Maka itu akan meningkatkan volume kendaraan yang akan masuk ke jalan tol. Itu akan menambah profit yang dimiliki oleh pengelola jalan tol. Salah satunya adalah jasa marga di sini. Nah, maka itu menarik sekali kalau kita bedah lebih dalam sebetulnya. Bahkan nih kayak orang kayak saya ini yang nantinya kalau mudik nggak bisa lewat jalan tol. Kenapa? Karena mudiknya saya itu ke arah barat. Jadi berlawanan dengan arus tol. Arus mudik. Kalau teman-teman pada keluar Jakarta, saya ke arah Jakarta. Teman-teman pada balik ke Jakarta, saya balik ke Semarang. Jadi nggak bisa lewat jalan tol. Iya, enaknya nggak macet tuh dia ada. Karena lewat Pantura itu nyantai biasanya. Kalau lewat jalan tol tuh kencang-kencang, satu, kedua volumenya padat biasanya kalau arus-arus mudik seperti ini kan. Ya semoga aja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penumpukan di pintu keluar tol dan lain sebagainya. Karena kita yakin pasti banyak banget arus mudik di tahun ini setelah 2 tahun kita
agak terkendala ya dengan mudiknya. Baik, Bu Diana, karena sudah setengah jam, kira-kira apa nih yang menarik untuk kita bahas lagi, Bu Diana? Mungkin rekomendasikah Oke, atau sesuatu yang lain? Silahkan. boleh. Ya, ini tadi saya belum memberikan rekomendasi yang teknikal ya, gitu, teknikal dan juga kalau untuk fundamental sih memang dari tim research kita juga memang tadi ya menyarankan untuk yang ini ada di MAPI. Ya, MAPI itu dari tim fundamental research kita, Willy Utama ini saya cover itu masih buy rekomendasinya ya, itu target price-nya di 1050 dan juga UT ya, United Tractors itu masih rekomendasinya buy targetnya di 30.000 ya gitu. Itu untuk yang fundamental. Lalu untuk yang technical ya kita lihat bahwa ada trading idenya itu yang pertama BNI ya, BBNI Bapak Ibu sekalian itu tercatat BBNI menguat dan akan test resisten di 8.525 gitu. Break level tersebut arah rally menuju ke 9.100. Stop loss itu apabila kurang dari 8.150 ya. Lalu yang kedua itu ada ITMG ya. ITMG itu rebound dari last low di 2.500 ya. Kenaikan lanjutannya menuju 29.675 ya. Stop loss apabila kurang dari 25.500. Lalu berikutnya itu ada di LSIP ya. LSIP itu menguat dan akan tes resisten di 1485. Break level tersebut ada arah rally menuju ke 1660. Stop loss-nya apabila kurang dari 1380. Lalu berikutnya ada di MAPI. Tadi udah sempat disebutkan ya Mas Ian ya. Untuk MAPI sendiri ini menguat dan akan tes resisten di 880. Break level tersebut ada arah rally menuju ke 970. Stop loss apabila kurang dari 820. Lalu yang terakhir ada di JPFA, tadi kita juga barusan sebutkan terkait ayam-ayaman juga ya. JPFA menguat dan akan tes resisten di 1705. Break level tersebut ada arah rally menuju 1865. Stop loss apabila kurang dari 1600. Itu Mas Ian. Oke, baik Bu Diana. Jadi tadi cukup banyak juga ya di sektor-sektor yang sudah kita bahas di awal tadi, teman-teman. Jadi seperti sektor ayam-ayaman tadi ada satu emiten, gitu kan. Sektor retail tadi ada, gitu kan. Bahkan di luar sektor itu pun ada. Yang artinya teman-teman masih ada peluang sebetulnya. Masih ada peluang sebetulnya terkait dengan hal tersebut. Nah, menarik banget nih Bu Diana. Oke, baik Bu Diana. Sepertinya udah semua kita bahas ya Bu Diana ya pada sore hari ini ya. Oke, Ya, sebelum betul, betul. kita tutup kira-kira ada apa insight apa lagi nih dari Bu Diana pada sore hari ini? Oke, Mbak Istri buat teman-teman semua ya, mungkin lebih ke news juga ya, pengumuman juga teman-teman ya. Bagi yang teman-teman mungkin belum membuka rekening saham ya, teman-teman bisa buka di MyBank Sekuritas ya. Teman-teman nanti bisa DM Instagram di kita ya, ketik bisa ditanyakan di situ. Yang jelas memang kalau di kita ya teman-teman ya, kita pasti akan ada pendampingan juga gitu dari mulai teman-teman buka sampai nanti terakhir di pelaporan pajak juga. Terus besok itu kita juga ada, sebenarnya di kita juga ada rangkaian acara untuk kompetisi Mas Ian. Jadi bagi teman-teman yang mau bergabung ya, bagi yang pemula silahkan nanti juga bisa DM ke Instagram kita gitu. Tapi yang jelas ini tips aja terakhir untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua ya. Benar ketika untuk saat ini juga pada saat teman-teman ingin berinvestasi saham, teman-teman harus perhatikan betul-betul secara fundamentalnya ya. Gitu bahwa memang dari sisi perusahaannya itu betul-betul bertumbuh, sehat secara keuangannya dan juga profitable. Banyak ya. Sekarang ini kan juga
musimnya dividen hunter ya, Mas Ian ya, gitu Betul, ya. betul banget ya. Musimnya beberapa perusahaan juga banyak bagi dividen. Teman-teman bisa lihat tuh dari situ, bisa di screening dari situ. Wah, mana yang bagi dividen paling banyak ya, berarti dia yang memang juga profitnya juga cukup oke di tahun ini. Gitu. Ya, begitu Mas Ian.